Oke, dengan adanya Festival Literasi Nusantara yang juga bergabung ya, berkolaborasi dengan TBM. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat saat ini, adakah strategi lain yang kemudian dipakai oleh Gramedia untuk terus menumbuhkan literasi di lingkup masyarakat? Untuk strategi kami masih menggunakan kembali lagi tadi. Gramedia sama dengan Pak Haris tadi pemerintah sampaikan kita terbatas di titik-titik. Gramedia saat ini baru ada di 49 kota, kita di 119 jumlah toko. Terakhir kita kemarin buka di Banjarbaru. Banjarbaru adalah sebuah kota 30 kilometer dari Banjarmasin. Kita tetap harus perlu berkolaborasi dengan Taman Baca memang. Ketika tadi Taman Baca, Forum Taman Baca ada sekitar 8.000, walaupun data di 2018 terdaftar ada sekitar 4.000, tetap kita harus berkolaborasi untuk strategi berikutnya menularkan virus literasi dengan Taman Baca. Kemudian kita tahun ini meningkat lagi, kita selain dengan Taman Baca untuk meningkatkan kedekatan pembaca dengan penulis, kita tahun ini ada sebuah Gramedia Writers and Readers Forum. Jadi mempertemukan penulis, pegiat literasi, kemarin Mas Firman juga jadi narasumber di acara tersebut, dengan masyarakat. Jadi penulis-penulis Indonesia yang dari Makassar mungkin tidak pasti kenal Aan Mansur, salah satu penulis Gramedia juga, pegiat literasi juga luar biasa sekali, menjadi pembicara juga. Jadi kita tambah lagi strategi berikutnya, mendekatkan antara penulis dengan pembacanya untuk meningkatkan virus literasi ini. Jadi meningkatkan virus literasi, mendatangkan penulis, jadi biar semakin akrab, oh ternyata ini nih orang yang menulis bukunya. Pada saat buku favorit saya, oh ketemu dengan penulisnya. Oke, tadi kalau misalkan Mas Firman mengatakan harus berkolaborasi dengan pemerintah, salah satu yang kemudian diminta kepada pemerintah bagaimana regulasi yang jelas terkait dengan literasi. Bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah? Silakan Bapak Haris. Terima kasih. Pemerintah sekarang bahkan sudah bersama DPR sudah punya undang-undang perbukuan ya. Itu yang memperkuat duduknya literasi di Indonesia ya. Dan adanya di Badan Bahasa di Kemdikbud ya. Tetapi yang jelas itu salah satunya ya. Apa yang diminta dituntut oleh teman-teman dalam hal ini, dalam hal pengadaan buku dan pengiriman buku, itu yang tadi dibicarakan oleh Pak Firman, itu yang akan berhubungan langsung memberikan dampak positif terhadap upaya mereka dalam karya-karyanya di masyarakat itu ya, dalam lebih banyak dalam yang praktis seperti itu ya. Kalau segi aturannya saya kira kita tidak kekurangan ya, yang payungnya. Tetapi yang detail-detailnya ini nih, ya detail-detailnya ini yang barangkali harus kita satu persatu kita perjuangkan. Contoh memakan donasi buku, mereka yang diperjuangkan oleh Wahyudin dari Wonogiri itu kan, supaya ongkos kirim itu gratis ya. Yeah. Tahun 2017 Pak Presiden sendiri sudah memberikan instruksi tersebut kepada PT Pos ya, bahwa untuk TBM seluruh Indonesia ya dapat menerima donasi buku ya dengan ongkos kirim gratis melalui PT Pos tiap tanggal 17 ya. Dan itu mereka sangat bersemangat sekali. Yeah. 2017, kemudian 2018, setahun barangkali ya, setahun lebih sedikit umurnya, dan setelah itu PT Pos ternyata keberatan dengan beban itu. Kita sekarang lakukan evaluasi, meminta bantuan dari Kemdikbud untuk kompensasi ongkos kirimnya. Dan kita siap saja ya, dan sekarang sedang direview kembali mekanismenya. Itu yang diharapkan oleh teman-teman ya. Jadi TBN yang ada 4.000 yang terdaftar dalam donasi buku halaman donasi buku.kemdikbud.go.id, itu mereka sangat mengharapkan donasi buku-buku dari berbagai unsur masyarakat
juga dunia usaha dan dunia industri ya. Karena kalau kita lihat di TBM itu memang sangat minim ya. Untuk ukuran saya ya minim itu ya. Dan ini kalau kita donasi buku itu kita hidupkan kembali, ya ongkos kirim itu bisa digratiskan kembali gitu kan. Itu insya Allah akan meningkatkan semangat mereka kembali. Ya. Oke, jadi pemerintah selalu senantiasa ya mendukung apa nih seluruh kegiatan dari Taman Bacaan Masyarakat di seluruh Indonesia. Nanti apapun yang teman-teman minta siap ya dari Kemendikbud ya. Insya Allah. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Kemendikbud Republik Indonesia. Oke, Mas Firman, tadi pemerintah udah siap nih. Tapi kalau misalkan selama perjalanan teman-teman pegiat literasi dari Sabang sampai Merauke, kemudian mendonasikan buku, berbagi ilmu, apa sih sebenarnya kendala besar atau tantangan besar yang dihadapi oleh teman-teman? Saya kira kalau kendala itu tergantung kondisi juga begitu ya. Tentu kondisi yang di 3T berbeda dengan di perkotaan. Ada di sini Kang Edi Dimyati, mana Kang Edi? Kang Edi Dimyati ini di daerah perkotaan sebelah di Jakarta gitu ya. Tetapi juga mereka punya kendala-kendala tertentu juga yang mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang di kampung-kampung dan seterusnya begitu. Tapi intinya begini, kalau kami dalam konteks berkolaborasi tadi itu sebetulnya sekedar pembuktian saja bahwa kami tidak mau bekerja sendirian juga gitu. Nah, kendalanya kemungkinannya memang di pemerintah di daerah yang memang belum paham. Tadi Pak Wakil Wali Kota juga mengatakan belum tentu pemerintah di daerah juga banyak yang paham tentang regulasi atau undang-undang dan seterusnya. Apalagi bicara literasi ini kan ini apa begitu, makhluk apa gitu, ngurusin buku kemana-mana, tukang beca, ada tukang jamu, itu ada Bu Kiswanti dulu awal-awal juga jalan pakai sepeda sambil jualan jamu gitu. Banyak hal yang mereka bertanya begitu dan mungkin ini salah satu juga cara bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita lakukan hari ini. Dan kalau melihat dari keberlanjutan gerakan yang dibangun oleh teman-teman, memang cenderungnya mereka sangat menanti partisipasi dari banyak pihak begitu. Saya kira itu mungkin kendala yang belum selesai di daerah. Dan saya kira ketika ada misalkan di salah satu kabupaten muncul istilah Bunda Literasi, bahkan dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa begitu, ini bagian hal yang bagus juga begitu ya. Karena disitulah mudahnya komunikasi antara pegiat literasi dengan Bunda Literasi. Biasanya Bunda Literasi itu istrinya para pejabat begitu, dan itu sangat membuat komunikasi jauh lebih mudah biasanya. Ketika bapaknya sibuk, ibunya dulu deh yang deketin. Bundanya gitu. Dulu deh, karena semua keputusan tuh ada di tangan bunda sebenarnya ya. Kalau di kami menyebutnya sahabat literasi. Oh, sahabat literasi. Di Sumedang saya kira Kang Maman sangat intens sekali gitu ya diskusi dengan teman-teman. Saya kira itu juga bagian yang menarik. Oke, luar biasa memang teman-teman literasi ada yang sampai berjualan jamu dan juga sambil melakukan literasi kepada masyarakat, donasi buku. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh pegiat literasi. Oke, kita saat ini akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada 3 narasumber kami yang sudah ada di depan, kami persilahkan. Mungkin dari sebelah kanan, tengah ataupun juga di kiri atau yang di belakang? Oke, silahkan. Yang bertanya dapat sepeda, Pak? Enggak ya? Oke, boleh dibantu mikrofonnya, silahkan perkenalkan diri dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Abdul Ghazal dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Wow, Abdul Ghazal dari Buton. Oke. Buton Tengah, iya. Begini Pak, lanjut saja mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Perlu saya sampaikan Pak bahwa awal bulan Agustus kemarin kami telah mencanangkan kegiatan GIM dan literasi. Kan kemarin dihadiri sama Pak Kasdum. Dan saat Pak Kasdum hadir itu beliau banyak berbicara tentang pengembangan suatu kabupaten menjadi kabupaten literasi. Dan alhamdulillah Pak, ini saya ingin sampaikan dan alhamdulillah dengan kegiatan hari ini saya banyak terinspirasi dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Bupati, dengan kiat-kiat beliau. Betul-betul saya ingin banyak bertanya tadi, tapi pada saat sesi tanya jawab,
justru Pak Wakil dan Pak Bupati itu sudah banyak memberikan informasi. Utama yang saya ingin pertanyakan bagaimana kiat-kiat pegiat literasi ini memberikan suatu pemahaman kepada pemimpin itu kan yang susah. Bagaimana itu tadi, insya Allah tadi dengan hati itu mungkin sudah terjawab. Ya, dengan hati itu salah satu strategi. Ya, Dan mungkin juga yang saya ingin anukan Pak Direktur, indikator-indikator untuk menjadi kabupaten literasi itu apa saja. Terus terang dengan kegiatan literasi yang kemarin telah dilakukan di Buton Tengah, Pak Bupati kami itu cukup respon dengan kegiatan literasi ini. Dan beliau langsung mengatakan bahwa untuk langkah awal itu mulai dari eselon 3 sampai di atasnya untuk tingkat kabupaten mewajibkan memberikan sumbangan buku terhadap pegiat-pegiat literasi. Itu kemarin langkah awal. Dan insya Allah kemudian kami akan tindak lanjuti dengan upaya kabupaten literasi. Baik. Itu saja mungkin Pak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.